Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Teknik Informatika C 2019. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya digital logic. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra, NPM 1906102 yang akan menjelaskan digital logic test. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya, yang dimana karena fungsi boolean ini diekspresikan dalam sebuah operasi AND, OR, dan NOT, lebih mudah untuk melakukan pengimplementasian fungsi boolean ini. Nah, fungsi boolean ini seperti ini, ya, dengan tipe dasar gerbang ini, gitu, atau yang dimaksud grafik simbol. Namun, untuk semua praktisi tujuan, dimungkinkan untuk membangun jenis gerbang logika lainnya. Nah, faktor-faktor berikut inilah ada yang untuk mempertimbangkan untuk konstruksi jenis gerbang lainnya. Di sini ada N yang dimana gambarnya seperti ini. Jika F misalkan function algebraic itu misalkan A dikali B, maka 0 hasilnya truth table-nya itu 0 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 1 dikali 0, 0, 1 dikali 1, 1. Kemudian ada OR, bentuknya lonjong seperti ini. Kemudian algebra functionnya F, A ditambah B itu berarti 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 1 itu 1, dan 1 ditambah 0 itu 1, dan 1 ditambah 1 itu 1. Nah, ada juga inverter or not gitu ya, yang dimana segitiga kemudian ada tanda bulatnya seperti ini. Misalkan A, F fungsinya A primer, nah berarti sebaliknya 0, 1, 1, maka hasilnya 0. Kemudian ada juga buffer sama seperti or not tetapi tidak ada bulatnya. Misalkan A tidak ada prime-nya berarti 0 sama 0, 1 ditambah 1, 0, 1 dan 1. Kemudian ada NaN, yang dimana NaN ini bisa kita lihat seperti N, tapi ada bulatan seperti ini. Misalkan A, B prime. Nah, berarti 0 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 1, 1 dikali 0 itu 1, 1 dikali 1 itu 0. Nah, ada juga NOR seperti apa? Seperti OR, tapi ada bulatan sama seperti ini. Misalkan F A ditambah B primer, berarti 0, 0 ditambah 0 itu 1, 0 ditambah 1 itu 0, 1 ditambah 0 itu 0, 1 ditambah 1 itu 0. Kemudian ada exclusive OR XOR atau ya seperti ini gambarnya. Misalkan A B prime ditambah A prime B sama dengan A komplement B. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1, 1 ditambah 1 itu 0. Nah, ada eklamfase or exclusive NOR, XNOR. Misalkan AB ditambah A prime B prime sama dengan AB. Misalkan berarti hasilnya 0 dengan 0 itu 1, 0 dengan 1 itu 0, 1 dengan 0 itu 0, 1 dengan 1 itu 1. Nah, yang dimana simbol grafik dan tabel kebenaran dari 8 gerbang logika ini ditunjukkan pada gambar seperti ini, gerbang transfer atau bisa disebut buffer dan komplement atau infinite atau not adalah gerbang unary gitu, yaitu gerbang memiliki masukan tunggal, sedangkan gerbang logika lainnya memiliki 2 masukan yang lebih. Nah, kemudian ada yang namanya extension to multiple input. Jadi adalah sebuah gerbang yang diperpanjang untuk memiliki banyak masukan jika operasi binary-nya bersifat komutatif dan asosiatif. Gerbang AND dan OR keduanya bersifat komutatif dan asosiatif. Misalkan for the AND function, jika A B sama dengan BA, maka itu disebut komutatif. Dan AB misalkan dikali C atau sebaliknya A dikali sama dengan B sama dengan C, maka semuanya hasilnya A, B, C, maka itu disebut asosiatif. Kemudian ada for the OR function, misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A, sebaliknya itu dimaksudkan komutatif. Tetapi jika ada kurung seperti ini, misalkan A ditambah B dikali B ke C sama dengan A B tambah kali B sama B tambah C, maka itu disebut asosiatif. Nah, ini menunjukkan bahwa input gerbang dapat dipertukarkan dan fungsi-fungsi ini dapat diperluas ke 3 atau lebih variabel yang. Perkenalkan, nama saya Adi Maras Adriani Wafa, NPM 1906123. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky, yaitu universal gates. Gerbang NAND dan gerbang NOR disebut gerbang universal atau blok penyusun universal
karena semua jenis gerbang atau fungsi logika dapat diterapkan oleh gerbang ini. Pada di gambar 3,20 A sampai E menunjukkan bagaimana berbagai fungsi logika dapat direalisasikan oleh gerbang, dan gambar END di 3,21 A sampai D menunjukkan realisasi berbagai gerbang logika oleh gerbang NOR. Dapat kita lihat di figur 320 ini untuk not function, yang 320B ini untuk AND function, dan yang 320C ini untuk OR function. Yang figur 320D ini untuk XOR function, dan yang bagian E adalah untuk XOR get with reduced number of NAND gates. Dan berikutnya juga untuk pada figur 3,21A ini adalah not function. Yang figur 321B ini adalah contoh dari OR function, dan figur 3.2C ini adalah contoh dari AND function, dan yang D ini adalah contoh dari XOR function. Selanjutnya adalah realization of logic function by NAND gates. Karena gerbang apapun dapat direalisasikan oleh gerbang universal, yaitu gerbang NAND atau gerbang NOR, seperti yang ditunjukkan di atas. Fungsi logika apapun dapat direalisasikan oleh gerbang universal. Gerbang universal lebih mudah dibuat dengan komponen elektronik. Keuntungan menggunakan gerbang universal untuk implementasi fungsi logika adalah mengurangi jumlah jenis gerbang sebagai seorang. Misalnya, jika fungsi logika F sama dengan AB ditambah CD akan diimplementasikan. Diperlukan dua gerbang AND dan gerbang EOR. Itu berarti dibutuhkan dua jenis IC atau sirkuit terpadu yang berbeda. Seperti di gambar berikut ini. Inilah contoh fungsi yang diimplementasikan yang diperlukan dua gerbang AND dan gerbang OR. Pada gambar yang A menunjukkan realisasi N dengan OR normal dari fungsi F sama dengan AB ditambah CD. Pada gambar 3.22B, dua gerbang inverter diperkenalkan pada keluaran gerbang AND. Saat dua inverter di cascade, fungsinya tetap sama sebagai pelengkap komplement suatu fungsi adalah bentuk aslinya. Sekarang, gerbang AND diikuti oleh inverter adalah gerbang NAND seperti dijelaskan pada pada 3.10.1. Dan gerbang OR yang didahului oleh inverter dapat diganti dengan NAND seperti pada gambar yang di atas. Ini ditunjukkan oleh garis putus-putus garis pada gambar 3.2 bagian B. Dengan demikian, fungsi F sama dengan AB ditambah CD dapat direalisasikan oleh gerbang NAND seperti gambar yang di atas. Selanjutnya, realization of logic function by NOR gates. Demikian pula fungsi logika apapun dapat dikembangkan hanya dengan menggunakan gerbang NOR untuk mencapai realisasi fungsi logika hanya dengan gerbang NOR. Langkah pertama adalah mengekspresikan fungsi di bentuk pos atau hasil kali penjumlahan dan ganti gerbang AND dan gerbang OR dengan gerbang NOR. Fungsi logika dengan gerbang OR tingkat pertama dan gerbang AND tingkat kedua dapat diganti dengan realisasi NOR dengan NOR. Mirip dengan realisasi dengan gerbang AND dari fungsi boolean, manipulasi sirkuit teknik dapat diadopsi untuk mengimplementasikan fungsi boolean dengan gerbang NOR. Di sini juga, prosedur sederhana diikuti untuk mewujudkan fungsi dengan gerbang NOR.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Siandi Endang dari kelas Informatika C NPM 1906-119. Di sini saya akan meneruskan materi bagian 3.11.5, yaitu tentang two-level implementation of Logit Network, di mana yang dimaksud dengan two-level implementation of Logit Network di sini adalah jumlah maksimum gerbang yang mengalir secara seri antara input dan output disebut tingkat gerbang. Misalnya, ekspresi jumlah produk atau disebut juga dengan SOP dapat diimplementasikan menggunakan jaringan gerbang dua tingkat, yaitu gerbang N di tingkat pertama dan gerbang OR di tingkat kedua. Demikian pula ekspresi di tingkat pertama pada gerbang OR di tingkat kedua. Demikian pula ekspresi product of sums atau POS dapat diimplementasikan dengan gerbang dua tingkat jaringan sebagai gerbang OR di tingkat pertama dan gerbang N di tingkat kedua. Itu penting untuk dicatat bahwa inverter tidak sanggup menentukan tingkat jaringan gerbang. Terlepas dari realisasi fungsi boolean menggunakan gerbang AND dan gerbang OR, file gerbang NAND dan gerbang NOR paling sering ditemukan dalam implementasi rangkaian logika sebagai mereka adalah tipe universal pada dasarnya. Beberapa gerbang NAND dan NOR memungkinkan kemungkinan dari sambungan kabel antara kedua keluaran gerbang untuk menyediakan fungsi logika tertentu. Jenis logika ini disebut logika berkabel. Ini akan dibahas secara rinci di bab 11 logika keluarga. Ketika dua gerbang NAND dihubungkan bersama seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.26a di bawah, mereka bekerja fungsi logika dan berkabel, dan digambar dengan garis melewati tengah gerbang dilambangkan sebagai fungsi logika berkabel, dan gerbang N berkabel bukanlah gerbang fisik tetapi hanya simbol untuk menunjukkan fungsi yang diperoleh dari koneksi kabel yang ditunjukkan. Fungsi logika yang diimplementasikan oleh rangkaian gambar 3.26a yaitu sebagai di bawah, di mana F sama dengan dalam kurung WX kali dalam kurung YZ sama dengan dalam kurung WX tambah YZ. Nah, fungsi di atas disebut sebagai fungsi AND OR invert. Demikian pula beberapa output gerbang NOR yang dibangun secara khusus dapat diikat bersama untuk membentuk fungsi kabel OR. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.26b, fungsi logika yang diimplementasikan oleh gambar 3.26b adalah F sama dengan dalam kurung W tambah X tambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan dalam kurung W tambah X kali dalam kurung Y tambah Z. Fungsi ini disebut fungsi OR and invert. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai multi-level gating networks, di mana jumlah level dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan atau memfaktorkan jumlah ekspresi produk untuk jaringan dan atau dengan mengalihkan beberapa suku dalam hasil perkalian ekspresi jumlah untuk jaringan OR AND. Jika jaringan switching diimplementasikan menggunakan gerbang lebih dari dua tingkat, maka itu disebut jaringan gerbang bertingkat. Beberapa contoh diberikan di sini untuk menggambarkan jaringan gerbang bertingkat. Contohnya, sadarilah fungsi F sama dengan B, C tambah A, B tambah D dengan jaringan bertingkat. Larutan, fungsi tersebut dapat direalisasikan dalam jaringan N OR dua tingkat seperti yang ditunjukkan di bawah ini pada gambar 3.27a. Namun dengan memfaktorkan beberapa bagian dari fungsi, ini dapat ditulis ulang sebagai F sama dengan B dalam kurung A tambah C tambah D, dan diimplementasikan sebagai jaringan gerbang bertingkat pada gambar 3.27b. Rangkaian logika pada gambar 3.27a terdiri dari dua gerbang N
2 masukan, sebuah OR, 3 masukan gerbang, dan 5 literal atau masukan. Sedangkan rangkaian logika pada gambar 3.27b adalah tiga tingkat representasi dari fungsi yang sama, yang berisi dua gerbang OR, 2 masukan, gerbang N 2 masukan, dan 4 literal. Jadi itu mengurangi jumlah input gerbang 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada yang namanya some example of realization of logic function. Misalkan contoh, misalkan ketika fungsi f itu misalkan b prime c prime ditambah a prime c prime ditambah a prime b prime dengan i gerbang dasar, NaN gerbang saja dan gerbang NOR saja. Nah, gerbang NaN saja yang dimana ketika i misalkan gerbang NOR saja, maka fungsi gerbang dasar ini dapat direalisasikan seperti ini. Yang dimana misalkan NaN ini ada gambar NaN, kemudian ada juga gambar NON yang saling terhubung, kemudian si gerbang yang ketiga itu NOR saja, yang dimana nanti disambungkan ke hasilnya seperti ini ya, karena untuk yang pertama ini hanya gerbang NaN saja. Nah, yang kedua ini gerbang NOR saja, gerbang NaN saja, dan gerbang NaN saja. Tetapi untuk yang ketiga itu gerbang NOR saja, sehingga gambarnya seperti ini nih ya. Terus kita lihat ini hasilnya seperti ini. Materi selanjutnya yaitu tentang positive and negative logic. H dan level tegangan terendah mewakili status logika 0 atau level rendah L. Untuk logika negatif sistem, level tegangan paling positif mewakili keadaan logika 0 dan level tegangan terendah mewakili keadaan logika 1. Misalnya, jika level tegangan adalah min 1 volt dan min 10 volt dalam positif sistem logika, maka min 1 volt mewakili logika 1 dan min 10 volt mewakili logika 0. Dalam logika negatif sistem, status logika 1 diwakili oleh min 10 volt dan logika 0 diwakili oleh min 1 volt. Angka 3.41 mewakili sistem logika positif yang memilih level tegangan tertinggi sebagai logika 1 dan level tegangan terendah sebagai logika 0. Sedangkan gambar 3.41 B-nya merupakan sistem logika negatif menetapkan level tegangan tertinggi sebagai logika 0 dan level tegangan terendah sebagai logika 1. Efek dari mengubah satu sistem logika ke sistem logika lainnya dengan fungsi logika. Metode sederhana untuk mengubah dari satu sistem logika ke cara lainnya adalah mengubah semua 0S dari tabel kebenaran dengan 1S dan semua 1S dengan 0S. Logika yang dihasilkan fungsi ditentukan sesuai. Misalnya, jika 0S dan 1S dipertukarkan dalam kebenaran tabel, fungsi OR logika positif diubah menjadi fungsi DAN logika negatif. Serupa dengan fungsi NOR logika negatif berubah menjadi fungsi NAND logika negatif. Materi selanjutnya yaitu concluding remarks. Prinsip digital dasar, postulat, aljabar boolean, dan aturan penyederhanaannya dan implementasi dengan gerbang logika telah dibahas dalam bab ini. Gerbang logika adalah sirkuit elektronik dibangun dengan komponen elektronik dasar seperti resistor, dioda, boolean, algebra, dan logic gates 85 transistor, dan lain-lain. Dan dibuat dalam satu chip yang disebut sirkuit terintegrasi atau IC dengan interkoneksi antar komponen di dalam chip. Menurut konstruksi dan proses fabrikasi dari struktur dasar gerbang logika, mereka diklasifikasikan menjadi berbeda keluarga logika, parameter dan karakteristik yang berbeda untuk satu keluarga yang lain. Karakteristik yang mengatur adalah penundaan propagasi, level tegangan operasi,
kipas out, disipasi daya, dan lain-lain. Dan mereka memainkan peran penting dalam desain logika. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.